warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pemburu beasiswa, saya Resti Wulandari, awardee LPDP tahun 2021. Ini adalah video kedua yang akan membahas tentang seluk-beluk beasiswa LPDP. Pada video ini saya akan mengupas tentang beasiswa LPDP untuk PNS, TNI, dan Polri, dan cara mendapatkan tugas belajar bagi PNS. Bagi teman-teman yang belum melihat video pertama saya tentang LPDP, dapat dilihat di link di atas ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Semoga video ini bermanfaat. Saya terinspirasi untuk membuat video tentang tugas belajar karena banyak sekali yang bertanya kepada saya, kenapa saya tidak masuk kerja? Kenapa kok sehari-hari ada di rumah? Saya jelaskan kalau sekarang saya sedang menjalani tugas belajar, sehingga saya dibebaskan dari tugas dan tanggung jawab di kantor. Mendengar jawaban itu, ternyata masih banyak yang heran dan penasaran. Memangnya bisa ya karena kuliah tidak masuk kerja? Di antara orang-orang yang bertanya, banyak juga yang merupakan seorang PNS. Di situ saya berpikir, oh ternyata banyak ya yang tidak tahu tentang tugas belajar dan bagaimana mekanismenya, termasuk PNS sendiri. Apa itu beasiswa PNS, TNI, dan Polri? Pada beasiswa LPDP ada beasiswa khusus untuk PNS, TNI, dan Polri. Beasiswa ini diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil atau anggota TNI ataupun Polri yang telah menyelesaikan studi program D4 atau sarjana S1 untuk beasiswa magister atau menyelesaikan studi program magister untuk beasiswa doktor. Lalu apa saja komponen biaya yang diberikan? Beasiswa ini merupakan beasiswa penuh atau full scholarship yang terdiri dari biaya pendidikan seperti biaya pendaftaran, biaya SPP, tunjangan buku, biaya penelitian tesis atau disertasi, hingga biaya seminar internasional dan biaya publikasi jurnal internasional. Lalu juga ada biaya pendukung seperti transportasi, aplikasi visa, asuransi kesehatan, biaya hidup bulanan, biaya kedatangan, biaya keadaan darurat, hingga tunjangan keluarga untuk khusus program doktor. Lalu persyaratan untuk pendaftaran beasiswa PNS, TNI, Polri apa saja ya? Pada video pertama kita sudah membahas tentang persyaratan umum beasiswa LPDP. Untuk beasiswa PNS, TNI, Polri, ini ada ketentuan khusus yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama harus diusulkan oleh institusi pendaftar dengan kriteria untuk pendaftar PNS sekurang-kurangnya pejabat setingkat eselon 2 yang membidangi pembinaan atau pengembangan SDM pada kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah. Lalu yang kedua, bersedia menandatangani surat pernyataan. Untuk surat pernyataan ini lebih kurang berisi tentang kesetiaan kita kepada bangsa dan negara dan komitmen untuk melaksanakan ketentuan beasiswa LPDP. Untuk formatnya sudah ada ketentuan dari LPDP sendiri. Lalu yang ketiga, memenuhi ketentuan batas usia pendaftar pada 31 Desember di tahun pendaftaran. Jadi ada ketentuan batas usianya ya. Lalu yang keempat, menggugah dokumen indeks prestasi kumulatif atau IPK. Untuk pendaftar jenjang magister memiliki IPK sekurang-kurangnya 3 pada skala 4 atau yang setara. Lalu untuk pendaftar jenjang doktor memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,25 pada skala 4 atau yang setara. Dan khusus pendaftar jenjang doktor dari program magister penelitian tanpa IPK wajib melampirkan surat keterangan dari perguruan tinggi asal. Lalu persyaratan yang kelima, menggugah dokumen sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh lembaga resmi yang diperbolehkan oleh LPDP. Bagaimana teman-teman PNS tertarik untuk daftar beasiswa ini? Selain dapat meningkatkan kompetensi dengan melanjutkan pendidikan, teman-teman juga diringankan dengan bantuan pendanaan yang lengkap. Selain itu, teman-teman juga bisa mendapatkan tugas belajar loh kalau dapat beasiswa LPDP. Lalu apa sih perbedaan tugas belajar dan izin belajar? Mungkin teman-teman PNS ada yang masih bingung dengan perbedaan tugas belajar dan izin belajar. Ketika menempuh tugas belajar, seorang PNS dibebaskan dari jabatan struktural dan dibebaskan sementara dari jabatan fungsional. Sedangkan ketika izin belajar, PNS tidak boleh meninggalkan tugas jabatannya dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti. PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi. Perbedaan lainnya pada penanggung biaya pendidikan. Pada tugas belajar, biaya pendidikan bersumber dari negara, bantuan pemerintah asing, swasta asing, badan internasional sponsor atau yang lain.
Sedangkan pada izin belajar, biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan. Para awardee LPDP mendapatkan pendanaan penuh dari pemerintah Indonesia. Jadi kita bisa mengajukan tugas belajar. Lalu apa saja persyaratan untuk mendapatkan tugas belajar? Ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Ini sudah ada ketentuannya. Di antaranya yaitu yang pertama, harus memiliki masa kerja minimum 1 tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS. Lalu yang kedua, tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang ataupun berat. Yang ketiga, program studi akreditasi universitas yang dituju minimal B. Lalu memenuhi ketentuan usia, mendapatkan surat tugas dari pejabat yang berwenang, dan berbagai persyaratan-persyaratan lainnya. Untuk persyaratan lainnya dapat dilihat pada aturan yang berlaku ya. Pertanyaan lain yang sering muncul, susah nggak sih mengurus tugas belajar? Jawabannya sangat subjektif karena berbeda-beda sesuai kondisi tempat kerja masing-masing. Pengalaman saya pribadi ketika mengurus tugas belajar tidaklah sulit. Saat saya mendaftar beasiswa LPDP, saya meminta surat rekomendasi dari atasan saya. Kemudian saya juga meminta surat usulan dari pejabat setingkat eselon 2 yang membidangi SDM. Jadi pada dasarnya atasan dan bagian kepegawaian saya sudah tahu dan setuju untuk saya mendaftar beasiswa LPDP dan akan melanjutkan pendidikan. Sehingga ketika saya lolos seleksi dan mengurus tugas belajar ke kantor, tidaklah sulit. Bahkan atasan saya mengucapkan selamat dan memberikan pesan agar belajar dengan baik. Begitu juga dengan bagian yang membidangi SDM. Namun ada juga pengalaman dari rekan saya yang harus menunda perkuliahan karena kantor tidak memberikan izin pada periode tersebut. Hal seperti ini bisa terjadi karena mungkin beliau sedang mengerjakan pekerjaan tertentu yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, disinilah pentingnya komunikasi dengan tempat kerja untuk memastikan apakah kita dapat mengikuti perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah kita rencanakan. Jadi bagi teman-teman PNS yang ingin meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan ingin mendapatkan tugas belajar, jangan ragu ya untuk mendaftar beasiswa LPDP. Pada surat keterangan yang dikeluarkan oleh LPDP dituliskan bahwa penerima beasiswa tidak diperkenankan bekerja selama masa studi. Jadi otomatis izin yang kita urus ke tempat kerja adalah tugas belajar, bukan izin belajar. Sekian dulu sharing terkait tugas belajar. Nanti saya akan bercerita lebih lanjut tentang pengalaman saya mengikuti seleksi beasiswa LPDP tahun 2021. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya agar tidak ketinggalan next videonya. Terima kasih.